Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, pelajaran 8 yang bertemakan Mari Berperilaku Terpuji. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak soleh-soleha, sudahkah kamu hari ini berperilaku terpuji? Berperilaku terpuji adalah perilaku mulia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku terpuji harus kamu terapkan di mana saja. Perilaku terpuji dapat mendatangkan manfaat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, perilaku terpuji adalah gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Gemar membaca. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa mencari ilmu hukumnya wajib, dimulai dari turun ayunan sampai masuk liang lahat. Perlu kamu ketahui bahwa buku juga merupakan sumber ilmu. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca untuk menjadi anak yang pandai sekaligus mendapat pahala. Salah satu manfaat gemar membaca antara lain yang pertama adalah menjadikan kita pintar. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, memperbanyak ide dan kreativitas. Membaca juga membantu menjaga kesehatan seseorang karena melatih otak berpikir, serta melatih otot dan saraf dalam tubuh kita. Dengan begitu, kamu harus menjadi anak yang pandai dan gemar membaca. Pantang menyerah. Pantang menyerah termasuk perilaku terpuji. Pantang menyerah artinya tidak mudah menyerah ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Orang yang memiliki sifat pantang menyerah tidak akan mudah putus asa ketika menjumpai kesulitan. Ia akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Orang yang memiliki sikap pantang menyerah akan tetap semangat mengerjakan tugas sekolah hingga selesai. Ia tidak suka bermalas-malasan. Adapun orang yang mempunyai sikap pantang menyerah, ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Bekerja keras. 2. Energik. 3. Penuh semangat. 4. Kreatif dan inovatif. 5. Tidak mudah putus asa. 6. Beriman dan bertakwa. Orang yang mempunyai sikap pantang menyerah tentu akan mendapat hikmah. Hikmah sikap pantang menyerah adalah 1. Memperoleh kesuksesan atas apa yang ia usahakan. 2. Optimis dalam bekerja. 3. Menumbuhkan semangat untuk selalu berusaha. 4. Tidak putus asa meskipun usahanya belum berhasil. 5. Mendapat pahala karena bersikap tekun dalam melaksanakan ajaran Islam. Rendah hati. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Tawadu artinya
jauh dari kesombongan. Rendah hati artinya bersikap tidak sombong. Orang yang tawadu selalu bersikap tenang. Orang yang tawadu hidup sederhana dan menjauhi kesombongan. Orang yang tawadu akan mengerjakan kebaikan baik saat orang lain ada maupun orang lain tidak melihatnya. Ia selalu ikhlas dalam mengerjakan amal soleh. Orang yang rendah hati akan selalu menghormati orang lain. Berikut adalah ciri-ciri orang yang tawadu. Yang pertama, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Yang kedua, menjauhi sikap membanggakan diri. Yang ketiga, berusaha menghindari sikap sombong. Perilaku rendah hati sangatlah menguntungkan. Manfaat perilaku rendah hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disenangi banyak orang dan memiliki banyak teman. Yang keempat, terhindar dari sifat sombong. Sementara itu, kebalikan dari tawadu adalah takabur. Takabur artinya sombong atau tinggi hati. Kamu harus bersikap rendah hati, tetapi jangan rendah diri. Orang yang sombong tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memiliki banyak teman. Hemat. Hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berusaha untuk selalu hidup sederhana. Kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang kurang penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar dapat hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara dermawan atau saling memberi. Berikut adalah contoh perilaku hidup hemat. Yang pertama, hemat dalam menggunakan uang, yaitu dengan membeli sesuatu yang berguna saja dan lebih baik menyisakan uang saku. Yang kedua, hemat dalam menggunakan waktu, artinya tidak membiarkan waktu terbuang sia-sia dan menggunakannya untuk belajar dan membantu orang tua. Dan yang ketiga, hemat dalam menggunakan air, artinya menggunakan air secukupnya, baik untuk mandi atau berwudu. Adapun keuntungan hidup hemat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai cadangan untuk dibutuhkan pada saat-saat yang mendesak. Yang kedua, melatih kepekaan sosial dengan menyisihkan sedikit dana untuk orang yang sangat membutuhkan. Yang ketiga, melatih menggunakan harta miliknya hanya untuk sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, kebalikan dari hemat adalah boros. Orang yang boros menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang boros. Orang yang boros adalah saudara syaitan. Mari sama-sama kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26 berikut. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surah Al-Isra ayat 26. Nah, anak soleh-soleha, demikian pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.